bahwa Basnas ini merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Itu tugas utama kita. Dan kita tahu bahwa lembaga seperti Basnas ini adalah salah satu yang melakukan distribution of welfare. Jadi dalam hal mengumpulkan dana sebagai distribution of welfare, bahwa fakir miskin adalah objek utama untuk dilakukan yang namanya distribusi dana dan juga pemberdayaan ekonomi. Hal ini sangat penting karena di suatu negara, kalau orang miskin itu terlalu banyak, itu akan menimbulkan masalah sosial dan malah politik. Dan kalau orang miskin itu terlalu banyak, maka semua produk-produk yang ada itu daya belinya akan turun. Karena orang miskin tidak punya purchasing power. Oleh karena itu kita juga secara ekonomi, kalau orang miskin ini naik tingkatannya, mungkin dari fakir tidak punya apa-apa bisa jadi miskin, punya purchasing power dan juga bisa meningkat menjadi pembayar zakat, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan membeli produk-produk dari industri. Ya, bisa beli motor, tentu juga bisa beli olinya, ya, bisa juga pergi ke bank untuk menyimpan uang. Semuanya itu karena mereka keluar dari kemiskinan. Nah, ini mungkin tugas kami. Oleh karena itulah kami punya visi menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Dalam hal tata kelola, kami punya 3 hal, yaitu tagline kami adalah harus aman syar'i, bahwa kegiatan kami ini harus sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan aturan Islam, dan juga aman regulasi sesuai dengan undang-undang, zakat, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya. Dan juga kami harus aman NKRI. Jangan sampai dana zakat, infak sodako, dan dana lain yang dana sosial keagamaan ini digunakan untuk malah melawan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat penting ya, karena kita tidak ingin dana-dana ini menjadi dana gerakan di bawah tanah. Ini tugas dari kami, ini mengawasi, karena kita punya lembaga amil zakat, punya UPZ, unit pengumpul zakat, dan punya lagi lembaga-lembaga lain yang di bawah Kementerian Sosial, yang arahnya juga untuk kepentingan sosial. Kami menghadapi tantangan, yaitu adanya 4% orang miskin ekstrim dan 10,14% itu orang-orang miskin secara umum, dan itu sekitar 27 juta. Ya, ada yang dari 10,14% itu. Lalu kita lihat untuk yang 4% ini ada 10,86 juta. Siapa sih yang orang miskin ekstrim ini? Ini adalah orang-orang yang penghasilannya satu hari di bawah 10.000. Nah, ini tugas kita juga ini. Jadi tugas kita kalau di total, ya cukup banyak jumlah orang yang harus kita entaskan kemiskinan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengajak kepada para muzaki bahwa kita adalah satu-satunya lembaga yang memang resmi oleh pemerintah untuk melakukan ini. Dan ini perlu kita sampaikan karena kita tahu kalau undang-undang itu diketok di DPR dan diundang oleh pemerintah, itu sosialisasinya sangat sedikit. Nah, oleh itu kita juga melakukan sosialisasi untuk bagaimana kita berperan berfungsi sesuai dengan undang-undang. Sekarang ini kita menghadapi digitalisasi dan penggunaan media sosial yang semakin masif. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa masalah-masalah digital ini juga tidak mudah, ya, karena di sini ada masalah digital ethics juga, ya, digital safety juga. Kita punya website selalu diserang oleh beberapa negara, baik itu dari Cina, dari Amerika, dari Indonesia sendiri, gitu ya. Hampir tiap bulan kita selalu diserang. Kita punya digital, punya website. Oleh karena itu bukan hal yang mudah mengembangkan diri di era digital ini. Dan alhamdulillah kita adalah negara di mana banyak menggunakan digital melebihi daripada yang diperkirakan. Ya, penduduk kita adalah 277,7 miliar tahun 2022, dan tapi kita bisa melihat 370 juta itu memiliki handphone dan menjadi pengguna internet 204 juta, dan 191 juta adalah orang-orang yang aktif di media sosial. Jadi orang Indonesia ini cukup getol lah, cukup bersemangat menggunakan media ini,
tapi belum banyak menggunakan media sosial ini untuk penggunaan bisnis. Ya. Oleh karena itu, sekarang anak-anak muda, kalau milenial ini sekarang menggunakan handphone, internet, dan sosial media ini digunakan untuk bisnis. Nah, oleh karena itu, juga Basnas menggunakan media-media ini untuk kepentingan bagaimana mengajak muzaki untuk bisa membayar zakat dengan mudah dan cepat. Target dari pengumpulan dana ini naik setiap tahunnya, dan untuk tahun ini kita punya target 26 triliun, dan di akhir tahun 2025 dari keputusan kami mempunyai target 50 triliun. Kalau dana ini terkumpul, kita dalam pemberantasan kemiskinan, terutama di dalam dampak kepada COVID ini, banyak yang terpapar, terutama para mahasiswa, siswa, itu kami banyak memberikan beasiswa, dan baik itu kepada beasiswa ke luar negeri, ke Malaysia, maupun juga ke Timur Tengah. Ini kami lakukan, dan juga kami memberikan kepada beasiswa untuk orang-orang yang skripsinya belum selesai, tesisnya belum selesai, disertasi dosen belum selesai juga kami berikan. Dan juga kami juga mempunyai program-program seperti Santripreneur dan lain-lain yang arahnya kepada pemberdayaan. Nanti akan saya jelaskan ada 8 kegiatan program pemberdayaan nasional yang kami canangkan, dan ini semuanya adalah dalam rangka pengatasan kemiskinan dan juga dalam rangka meningkatkan status mereka dari yang miskin menjadi orang yang bisa membayar pajak, jadi keluar dari kemiskinan. Ya, kami dalam hal mendekati muzaki ini membayar zakat melalui 3 langkah, yaitu kami punya produk atau program, kami melakukan riset apa yang diinginkan oleh para muzaki, juga sesuai dengan 8 asnaf, yaitu 8 orang golongan yang harus menerima zakat. Bagaimana kami menarik program-program itu, track market, yang memberikan perhatian, keinginan dari kelas, dan selera-selera mereka apa, dan action-action apa yang kami lakukan, lalu kami lakukan scale up. Dan kami juga sekarang berusaha, customer loyalty ini sangat penting, interaksi komunikasi kami dengan para pembayar zakat ini terus kami tingkatkan, sehingga ada kepuasan dari para muzaki bahwa dana yang diberikan itu betul-betul sampai kepada orang yang memang yang membutuhkan dan bermanfaat. Kami menggunakan penerapan multi platform. Jadi Basnas platform kita ada social media platform, ada komersial platform, ada artificial intelligence platform, ada non komersial platform, dan juga inovatif platform. Oleh karena itu, kami bisa lihat hampir dari 100 mitra, lebih dari 100 mitra itu kami guide untuk dalam rangka pengumpulan dana zakat, ya. Di sini ada GoPay, ada OVO, dan lain-lain. Dan ini semuanya kami melihat generasi muda ternyata sudah banyak membayar juga dana zakat atau sedekah, walaupun sebenarnya sedekahnya masih recehan. Tapi ini berkumpul menjadi crowdfunding yang cukup besar. Tapi yang di atas 50 itu biasanya dananya besar-besar. Jadi ada pola yang kami bisa pahami dari mereka. Kami juga mempunyai zakat online Basnas melalui website kami. Kami juga jadikan website kami sebagai kantor digital yang bisa, dan kami sudah menularkannya kepada Basnas Kabupaten Kota. Sekarang sudah ada 70 Basnas Kabupaten Kota yang memiliki website yang bisa berbayar, dan ini merupakan kantor digital kami. Ini kita bisa lihat dari Basnas platform kita. Kita menggunakan ini, jadi untuk kurban kita juga bisa melalui website kita. Kita menggunakan komersial platform, e-commerce, ya, investasi dan payment. Kita bisa lihat e-commerce ada Salam, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan seterusnya. Investasi juga seperti itu, sehingga kita merupakan Basnas adalah sangat melek terhadap digital, terhadap IT. Dan ini adalah cara kami untuk mempermudah masyarakat untuk membayar zakat dan mengenalkan kepada generasi muda bahwa zakat itu harus bagian dari lifestyle, karena kita tahu dalam Islam sholat dan zakat itu bergandengan sampai 2 kali disebut. Tapi kalau bicara sedekah itu macam-macam sedekah, itu juga banyak sekali ayat-ayatnya, sehingga bagi orang Islam tidak hanya dia berbuat baik kepada Tuhan, tapi juga harus berbuat baik kepada manusia. Nah, ini yang non komersial platform kita dengan Kita Bisa, Demi Baik, dan selanjutnya ini kita anggap adalah platform crowdfunding. Kita sendiri sudah mengembangkan juga aplikasi crowdfunding, yaitu aplikasi Cipta Zakat, yang kita harapkan
nantinya sejajar dengan kita bisa, namun memang kita dalam hal ini lagi terus melakukan introduction kepada masyarakat, dan kalau nanti berhasil dengan baik, akan kita tularkan ke negara-negara Afrika untuk mengadop crowdfunding aplikasi zakat kita ini. Dan itu adalah komitmen kita untuk World Halal Forum, World Zakat Forum, di mana kita akan membantu negara-negara miskin yang berpenduduk mayoritas Muslim di negara Afrika untuk bisa menggunakan aplikasi Cinta Zakat crowdfunding zakat.